kuasa-Mu sekarang mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah ya Roh Kudus, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan, oh ya Roh Kudus. Hai FLC Family, selamat datang di online service Forward Living Church pada hari Minggu ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara kembali di minggu ketiga bulan Maret ini. Saya percaya bahwa saudara sudah belajar banyak hal bicara tentang wisdom atau hikmat. Dan saya yakin juga bahwa saudara hari ini pasti sudah menjadi orang yang menjadi sedikit lebih bijaksana dalam membuat keputusan atau dalam melihat setiap situasi yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita belajar kembali hari ini tentang wisdom, saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama yuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan kita adalah sumber hikmat dalam segala sesuatunya. Saat ini, siapkan yang terbaik buat Tuhan dan selamat beribadah. Puji nama Tuhan, Shalom FLC, Shalom. Wow. Sebab hari ini kita mau sama-sama bersuka cita dan memuji Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Sama-sama kita nyatakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Sama-sama untuk selamanya Dia berkuasa. Telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kami nyatakan nama-Mu. Mari sama-sama kita berdiri, come on, dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Inilah saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa. Telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan pernah tergoyahkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, come on. Mari bersama saudara yang di rumah boleh bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Woo.
Siap nyatakan sekarang. Sekarang saatnya. Mari bangkit. Bangkit nyatakan nama yang besar. Nama yang besar. Nyatakan Yesus lagi. Sebab sekarang. Sekarang saatnya. Bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Urus namanya, Dia berkuasa. Mari berikan bagi kita kerajaan yang takkan pernah tergoyahkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesusku. Kekal mulia namamu Yesusku. Come on, sing it together. Woo! Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam, pararam. Boleh surahkan. Woo! Amin. Amin. Saya percaya setiap saudara yang di rumah bersuka cita hari ini, amin. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia Tuhan yang berkuasa. Dan hari ini pujian dan penyembahan kita sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau setia. Oh. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal. Katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku.
Kami mau selalu bersyukur dalam segala sesuatu apapun yang menjadi kondisi dan keadaan kami hari ini, baik itu buruk ataupun baik ya Bapak, kami percaya segala sesuatunya di dalam Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu Bapak, ajar kami untuk selalu taat dan setia sama Tuhan, karena kami tahu Tuhan hari-hari ini kami perlu hikmat-Mu yang selalu menuntun kami, bahkan memberikan pengertian buat setiap kehidupan kami untuk berbagai macam hal yang tidak kami mengerti hari ini. Saat ini Bapak, kami ingin bersama-sama untuk berdoa untuk setiap keluarga kami yang sedang sakit Bell's palsy Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan untuk setiap saudara kami di Bapak, dimanapun dia berada saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan menjadi milik keluarga kami. Dan kami juga berdoa juga Tuhan saat ini untuk keluarga kami yang sedang sakit tumor di area tiroid ya Bapak. Kami berdoa agar Tuhan juga menyembuhkan saat ini. Dimanapun keluarga kami ini berada Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus, kesembuhan hari ini menjadi bagian dalam setiap kehidupan Engkau, dan Tuhan akan memulihkan buat setiap keadaan Engkau hari ini. Kami berdoa juga Tuhan hari ini untuk setiap keluarga kami yang sakit COVID. Kami tahu Bapak hari ini COVID masih ada, dan kami berdoa apakah itu saudara hari ini, saudara terima kesembuhan, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap kami yang sedang sakit COVID ataupun yang sedang pemulihan, kami terima pemulihan saat ini di dalam Engkau. Kami berdoa juga Tuhan hari ini untuk kedamaian yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali dalam segala sesuatunya, dan kami ucapkan shalom untuk setiap dunia ini Bapak, karena kami percaya Tuhan ada segala sesuatu yang baik yang hari ini terjadi, dan kami percaya kasih-Mu Tuhan akan selalu melingkupi seluruh bumi ini. Bahkan kami akan melihat bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau nyatakan ketika apapun yang sedang terjadi hari ini yang kami tidak mengerti. Dan saat juga kami juga berdoa Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan. Biarlah hari ini damai-Mu juga ada dalam setiap kehidupan kota dan bangsa kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri semuanya yang hari ini bekerja dengan sangat baik. Biar kami berdoa hikmat yang datang daripada Tuhan menyertai setiap orang-orang yang sedang saat ini bekerja di pemerintahan, agar mereka bisa mengelola dan menjalankan apa yang terjadi di bangsa ini dengan baik. Dan kami percaya semuanya oleh karena campur tangan Tuhan yang besar untuk setiap kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih buat segala sesuatu Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami di hadapan Kau. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan pasti akan dengar, dan Tuhan pasti akan jawab setiap pergumulan doa kami tepat pada waktunya, karena kami menyembah Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah terima kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saat ini mari sama-sama kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Dan di minggu ketiga ini ada Pastor Michael Lillipali yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberkati setiap kehidupan saudara semuanya. Mari antusias untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan, karena saya percaya bahwa hari ini hikmat daripada Tuhan akan terus ditambahkan dalam setiap kehidupan saudara, sehingga saudara bisa menyikapi segala apapun yang terjadi dengan lebih bijaksana lagi, karena ada rohnya Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Get excited dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saya bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan hari ini. Tuhan berikan buat saya dan saudara. Boleh kembali menyapa setiap saudara dimanapun saudara berada. Sahabat, teman, kerabat, keluarga FLC yang dikasihi Kristus. Saya percaya rohnya terus bekerja. Bahkan saat ini. Sementara saudara terus boleh memberikan hati dan memberikan tempat yang terbaik untuk setiap kebenaran firman boleh disampaikan. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya. Dimanapun saudara berada, seperti Dia bekerja di tempat ini, kuasa-Nya juga tetap bekerja di tempat saudara. Mari kita akan bersatu dalam doa. Kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan, untuk hari yang Kau jadikan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu atas kami untuk hidup di hari ini. Kami mau berglori, kami mau memberikan waktu kami yang terbaik Tuhan,
untuk hari yang Kau kuduskan, hari di mana kami boleh bersekutu, hari di mana kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, mohon campur tangan-Mu menyertai kehidupan hamba-Mu, juga anak-anak-Mu yang mendengar. Kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja pada saat setiap perkataan-perkataan itu keluar dari bibir lidah hamba-Mu yang jauh dari kekurangan, penuh kelemahan. Biarlah urapan-Mu saja Tuhan yang bekerja, sehingga bukan sekedar kata-kata motivasi yang keluar, tapi merupakan kata-kata yang membangun roh, membangkitkan roh, dan kuasa-Mu yang bekerja untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar, terlebih lagi untuk hamba-Mu yang menyampaikannya. Kuduskan, sucikan, layakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Panjang bulan ini kita ada satu tema yang luar biasa yang Tuhan titipkan melalui gereja ini, yaitu wisdom, kebijaksanaan atau hikmat. Saudara, hikmat itu adalah kapasitas pikiran yang memungkinkan kita untuk memahami kehidupan dari sudut pandangnya Tuhan. Luar biasa ya, kalau kita bisa melihat kehidupan kita sendiri dengan cara Tuhan memandang. Karena pada dasarnya memang even Michael nggak tahu seperti apa diri Michael kalau Tuhan tidak terus menganugerahkan, mengaruniakan hikmat di dalam kehidupan. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih kenal hidup saudara daripada saudara mengenal kehidupan saudara sendiri. Dan saudara, mereka yang menerima hikmat pasti akan mencintai kehidupan. Hikmat dikatakan lebih dari emas dan perak. Bahkan mereka yang mendapatkan hikmat akan menemukan kehidupan dan pasti menerima perkenanan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian ini merupakan satu doa Paulus juga untuk jemaatnya di Kolose, yang ditulis melalui surat Kolose 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Paulus mengatakan, tiada henti-hentinya berdoa untuk setiap jemaat yang ada di Kolose, untuk kamu. Dan kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Percayalah saudara, hidup berdasarkan hikmat dan pengertian yang benar akan membuat kita berjalan pasti dalam kehendak Allah. Dan sudah pasti itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan bila kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan bertumbuh dan akan berbuah. Dan pada akhirnya semua dikembalikan untuk mengagungkan Dia, memuliakan Dia, dan nama Tuhan terus ditinggikan. Kitab Yakobus 15 ayat 7-8 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. It's like Tuhan ingin mengatakan kalau firman-Nya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Wow. Dia cuma ingin mengatakan, your wish is my command. Apapun yang menjadi kerinduan hati saudara, saudara akan menerimanya. Dalam inilah ayat yang ke-8 mengatakan, Bapakku dipermuliakan. Yaitu, jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang menjadi doa Rasul Paulus itu sangat bersinergi, sangat berparalel satu dengan yang lainnya. Hidup yang menyenangkan Tuhan adalah hidup yang berbuah-buah. Sedangkan untuk dapat hidup di dalam kehendak Tuhan, kita harus bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang hidup. Tuhan sudah memberikan kita sebuah
manual book, namanya Alkitab. Bisa merupakan buku, atau saat ini mungkin kita bisa sebut dengan Alkitab elektronik, karena saya percaya di handphone saudara pasti sudah ada dan bisa dibuka anytime, anywhere, setiap saat, dimanapun saudara berada. Dalam segala aspek hidup yang kita jalani, percayalah saudara, kita nggak bisa terlepas dari manual book ini, dari firman Tuhan, dari kebenaran-kebenaran perkataan-perkataannya. Benar, kita nggak bisa terlepas dari firman Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Dan pasti kita bisa memaksimalkan dalam menjalani hidup ini, dan pasti akan berfungsi sebagaimana mestinya bila kita mengikuti buku kehidupan yang Tuhan berikan. Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dalam membaca firman Tuhan, kita nggak bisa cuma sekali baca terus lewat. Kita perlu hidupi firman Tuhan, renungkan dan praktekkan firman dalam kehidupan agar sukacita kita menjadi penuh. Tidak dipungkiri dalam kehidupan pasti kita akan bertemu dengan masalah. Masalah yang datang itu seringkali membuat kita ingin menyerah dengan keadaan. Bahkan pergumulan hidup yang kadang datang silih berganti membuat kita ingin justru menyalahkan Tuhan. Dan kadang bertanya, apakah Tuhan ada? Saya mau katakan, percayalah saudara bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Bahkan Dia itu lebih besar dari permasalahan yang saudara hadapi. Dan Dia mau peduli dengan apa yang sedang saudara alami. Karena Roma 8 ayat 28 berkata demikian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Itu janji kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak hanya mampu melewati masa-masa sukar, tetapi kita akan keluar sebagai pemenang. Satu hal yang perlu saudara sadari, hidup kita ini nggak ditentukan dengan situasi yang sedang terjadi. Hidup kita ini nggak ditentukan dengan perkataan-perkataan orang. Tapi pastikan bahwa hidup saudara itu ditentukan oleh setiap kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap perkataan dari firman Tuhan itu sendiri. Sekali waktu kami mengalami satu musibah. Saya sempat menabrak mobil dan akhirnya harus ada dana yang dikeluarkan cukup besar. Tapi itu dalam waktu yang tidak berjauhan juga, kami juga harus menyiapkan sejumlah dana untuk kelahiran dan juga untuk sekolah anak. Kalau kita gabungkan satu itu menjadi jumlah yang cukup besar. Dan saya mulai berpikir gimana caranya untuk bisa menyelesaikan semuanya ini dalam waktu yang nggak lama. Hitungannya hanya bulan. 1 bulan malah. Waktu itu mungkin terpikir untuk meminjam, terpikir untuk telepon mertua saya untuk minta bantu. Bahkan waktu itu juga ayah saya tahu kami mengalami musibah ini dan dia mengatakan, if you need anything, you just tell me, Mike. Wow, ini sebuah janji yang cukup menghibur buat saya karena udahlah ya saya pasti bantu, tapi nggak mungkin lah saya kasih jumlah yang segitu terus ayah saya akan mengeluarkan jumlah yang cukup besar. Nggak tega juga saudara.
Dalam waktu saya sedang berpikir dan merenungkan bagaimana caranya dalam pergumulan, dalam tekanan gitu ya. Tiba-tiba mencuat satu ayat yang memang mungkin sering saya baca. Pernahlah saya baca, tapi hari itu ayat itu seperti jelas banget. Mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Pop up begitu aja. Saya nggak ngerti ayat itu maksudnya apa. Tapi ayat itu membuat saya untuk berbalik lagi. Tadinya saya mau ngurusin mobil yang tabrak dan entahlah saya mau ngomong dengan yang punya mobil itu. Tapi waktu itu ayat itu membuat saya berbalik menuju kamar lagi. Dan mulai berlutut. Dan mulai berdoa dan mulai memuji, menyembah dan minta tolong benar-benar sama Tuhan pada saat itu. Because kayaknya sepertinya minjem juga ragu-ragu, mau ngomong sama mertua juga ragu-ragu. Even mau ngingetin ayah saya juga kayaknya semuanya menjadi galau. Tapi dalam situasi di mana saya mulai menyembah, Tuhan bilang, kekuatanku ada padamu Michael. Kamu bisa melalui perkara ini. If you just trust me. Seperti dia ngomong begitu. Saya pikir aduh luar biasa banget. Dan mungkin gak tahu berapa lama saya berlutut dan berdoa. Dan akhirnya waktunya selesai, saya mengalami sebuah kelegaan yang luar biasa. Dan saya dengan yakin untuk keluar dari rumah dan coba membicarakan bagaimana penyelesaiannya dengan mobil. Dan saya juga nggak tahu, tetap sih masih berpikir gitu kan. Tapi cara pandangnya berbeda. Cara meresponnya juga berbeda. Dan saya percaya cara Tuhan yang ajaib, luar biasa, beyond my imagination, di luar jangkauan akal pikiran saya. Satu lepas satu, Dia sendiri yang selesaikan. Dia sendiri yang finish all the bill. Sebenarnya saya nggak bikin apa-apa dan membuat saya terkagum-kagum dengan karya-karyanya. Itulah mengapa kita perlu merenungkan firman Tuhan, perlu ada firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan juga ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buahnya. Dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oleh sebab itu, apabila hari ini Anda masih mengalami kegagalan atau belum bisa maksimal dengan apa yang Tuhan percayakan, satu hal yang perlu kita lakukan adalah cek hidup kita masing-masing. Sesuai nggak dengan kebenaran firman Tuhan? Sesuai nggak dengan perkataan-perkataan Tuhan? Janji Tuhan kepada saudara dan saya, kepada kita adalah apabila kita tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam, kita minta apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Saudara, penting untuk hidup dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi agar kehidupan rohani kita bertumbuh, kita perlu membaca firman, renungkan dan lakukan. Kita nggak bisa mengerti firman hanya sebatas pikiran. Harus direnungkan dalam hati, perkatakan, diulang-ulang sampai firman itu tersimpan dalam hati. Bahkan firman itu akan menyelidiki hatimu, firman itu akan menyelidiki pikiranmu. Makanya Paulus benar tuh mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Karena dia menginginkan rohnya Tuhan itu bekerja, berkuasa, beracar. Bahkan dalam tindakannya ke kiri, ke kanan, sepertinya Tuhan yang terus mengarahkan, memimpin. Ketika saudara dan saya bisa menjadikan firman menjadi kebenaran dalam hati kita, maka kita akan lebih cepat dalam membuat keputusan. Makanya Yakobus mengingatkan,
agar kebenaran firman itu diteliti. Kebenaran firman itu diingat-ingat, direnungkan, dan kebenaran firman itu dipraktekkan, dihidupi. Maka firman itu akan berdampak. Visi gereja dari gereja kita FLC untuk menjadikan manusia yang dinamis dalam Tuhan dan memaksimalkan segala sesuatunya. Sehingga kehidupan kita menjadi pengaruh dimanapun saudara dan saya berada. Firman itu pelita dalam kehidupan saudara dan saya, dan dialah yang akan menerangkan jalan, yang akan membuat kehidupan saudara dan saya moving forward, terus maju dan maju bersama Tuhan tentunya. Kejadian 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Makanya semua dimulai dari firman. Firman punya kekuatan. Firman itu menumbuhkan. Bahkan firman itu mempunyai kekuatan untuk memproduksi. Seperti benih yang ditanam di tanah yang subur, pasti akan bertumbuh. Seperti firman yang tertanam di hati yang baik, hati yang subur, pasti akan berbuah, membuahkan kehidupan. Bisa aja terjadi pada saat kita membaca kebenaran firman, tiba-tiba firman itu menjadi pewahyuan. Dan pewahyuan itu bisa memberikan kekuatan untuk memahami dan mengerti bahwa kita ini berhak untuk kasih karunia yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Banyak juga persoalan yang tidak bisa kita selesaikan bahkan dengan harta, dengan kekayaan, dengan kekuatan. Dan juga mungkin even dengan doa dan puasa nggak bisa selesai. Tapi satu hal yang bisa menyelesaikan pada saat kita benar-benar berserah. Kadang kita dibuat sampai ada di pinggiran jurang. Dan kita nggak bisa bikin apa-apa. Dan kita cuma bisa mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan gak pernah telat. Tepat waktunya. Dia pasti akan menolong, dia pasti akan membantu. Sehingga dia akan memampukan kita untuk menghadapinya dan menjalaninya. Sama pada waktu Rasul Paulus minta supaya duri dalam dagingnya dicabut. Dia minta sama Tuhan. Dan respon Tuhan kepada Paulus adalah, kasih karuniaku di dalammu cukup. Karena di dalam kelemahanmu lah aku justru menjadi kuat, kata Tuhan. Saudara, dalam kasih karunia Tuhan kita bisa menikmati kehidupan. Di dalam kasih karunia Tuhan kita bisa memuji walaupun sedang bergumul, walaupun sedang mengalami masalah, walaupun sedang menderita. Kasih karunia Tuhan membuat kita kuat dan kita bersyukur. Sekali lagi, hidup kita ini tidak ditentukan oleh situasi yang sedang kita alami, tapi ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Hikmat dan pengertian membuat saudara akan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah apapun. Mengandalkan Tuhan artinya kita butuh hikmat Tuhan dan pengertian yang benar dalam merespon situasi yang tidak kita ingini. Melalui hikmat akan ada pewahyuan yang Tuhan berikan untuk setiap langkah yang kita ambil dan keputusan yang kita buat. Permulaan hikmat, firman Tuhan mengatakan, adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.
Tuhan akan membimbing orang yang takut akan Tuhan dengan hikmat dan pengertian. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu melakukan kebenaran dan sadar bahwa Tuhan melihat semua, melihat segala sesuatu yang saudara dan saya buat. Menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu, menyadari pada akhirnya semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini kebenaran. Makanya perlu hikmat, pengertian di dalam saudara bertindak. Makanya hikmat dan pengertian itu biar terus menyelidiki hati saudara. Bagaimana saudara memutuskan sesuatu. Mazmur 25 ayat 14 mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tanda keintiman dengan Tuhan adalah hidup kita dipimpin Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita melalui banyak hal dan Dia kerjakan yang membuat kita mengerti. Saudara perlu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Perlu bergantung pada hikmat Tuhan. Tuhanlah yang kita perlukan dalam segenap pergumulan, masalah apapun yang kita hadapi. Mari belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segenap aspek hidup. Dialah sumber hikmat, Dialah sumber pengertian, dan yang pasti Dialah yang akan memberikan jalan keluar. Percayalah, He care and He understand you more than you understand yourself. Dia lebih mengerti, Dia lebih mengetahui, Dia lebih tahu situasi saudara. Lebih daripada saudara mengenal dirimu sendiri. Tuhan jauh lebih mengerti untuk apa yang kita butuhkan dalam hidup. Belajar untuk terus bergaul dengan Tuhan. Mari belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segenap aspek hidup. Karena Dialah sumber hikmat, Dialah sumber pengertian, dan melalui Dialah saudara akan mendapatkan jalan keluar. He cares, He understand. Dia sangat mengerti kehidupan saudara, bahkan melebihi saudara mengerti kehidupan saudara sendiri. Tuhan jauh lebih mengerti untuk apa yang kita butuhkan dalam hidup. So, belajar untuk terus bergaul dengan Tuhan. Hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan akan membuka jalan saudara pada saat nggak ada jalan. He will make a way. Pada saat memang betul-betul nggak ada jalan. Pada saat betul-betul kita mentok, Dia akan buka jalan. Satu ayat sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Inilah janji Tuhan pada saudara dan saya. Apabila saudara mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pastikan hati saudara untuk Tuhan. Dan kasihi Dia dengan segenap hati. Dan pasti Dia akan berkarya di dalam kehidupan saudara. Dan dimanapun saudara berada, saudara gak perlu khawatir. Apapun yang sedang saudara alami hari ini, biarlah hikmat Tuhan dan pengertian yang benar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu membuat saudara kuat, mampu, dan terus bergerak maju. Dan kuasanya terus bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas. Hamba percaya firman-Mu tidak terbatas. Biarlah terus menjangkau kehidupan setiap
anak-anak-Mu yang mungkin pada hari ini sedang mengalami masa-masa sulit, sedang menderita, sedang sakit. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah firman-Mu terus memeluk, menjangkau, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, memberikan kelepasan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami sharingkan. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan, diagungkan. Pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.